Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Riau ya. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya ya. Jadi teman-teman, pada siang hari ini ya masih dalam keadaan angon sapi ya teman-teman ya. Jadi pada video kali ini ya saya sedikit mau menjelaskan ya teman-teman ya. Jadi di sini persiapan untuk mengatasi sapi yang akan mau melahirkan teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kita sendiri pasti tahu ya perkiraan kapan sapi kita itu akan beranak ya, kapan akan melahirkan teman-teman ya. Jadi teman-teman, tanda-tandanya, ciri-cirinya pertama teman-teman ya, sapi itu akan beranak sebentar lagi teman-teman. Tanda-tandanya yaitu kemaluannya tuh teman-teman, kemaluan sapi itu sudah mulai membengkak ya teman-teman, membengkak. Kemudian ini teman-teman ya, dia merah dia ya, udah membuka sendiri teman-teman ya. Biasanya itu kecil ya kemaluannya itu, tapi dia membesar teman-teman, melebar. Itu tanda-tandanya sebentar lagi sapi itu akan beranak teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, saya sedikit ini ya jelaskan ya untuk teman-teman mungkin para peternak sapi yang pemula, yang baru-baru peternak, mungkin bingung ya cara mengatasi atau persiapan untuk mengatasi sapi yang akan beranak teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya, seperti sapi saya sendiri teman-teman ya. Jadi di sini ini kan saya bilang teman-teman tinggal menunggu nggak nyampe seminggu udah beranak teman-teman ya. Sudah mulai membuka teman-teman itu ya, membuka itu kemaluannya teman-teman ya, merah nampak ya teman-teman. Jadi ini bentar lagi akan beranak teman-teman ya. Jadi di sini persiapannya teman-teman ya. Jadi untuk mungkin sapi teman-teman, mungkin ada yang sapi yang di kandang ya, mungkin ada juga sapi seperti saya ini kan, saya ini sapinya ikat di sawit ya. Mungkin untuk teman-teman yang sapinya sapi kandang, mungkin ya kalau mau beranak itu usahakan teman-teman ya dikeluarkan sapinya teman-teman ya. Jangan ini ya, kalau bisa cari tempat posisi yang agak lebar atau yang agak luas. Jadi di situ teman-teman ya diikat sapinya teman-teman. Jadi seperti saya ini teman-teman ya. Jadi sapi ini kan saya ikat di sawit teman-teman ya. Jadi di sini mungkin sawit ini kan tentu ini teman-teman ya. Jadi setiap indukan ini teman-teman saya ikat teman-teman ya. Saya ikat biar nggak pergi jauh-jauh mainnya. Jadi pas beranak juga teman-teman, jadi saya ikat juga ini sapinya. Jadi saya ikat itu tempatnya ini ya, tempatnya agak datar teman-teman ya, harus yang datar ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah ini datar ya. Jangan sampai kita ikat dekat jurang ya, nanti pas beranak anaknya kalau baru beranak itu kan dia anaknya tuh belum pandai ini teman-teman, baru belajar berdiri ya, belum bisa tegak. Jadi takutnya dia ke jurang ya, payah untuk naik, payah ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau habis beranak itu teman-teman ya, sapi itu kan keluar lendir. Jadi sapi itu indukannya tuh menjilat anaknya sampai kering ya teman-teman ya, sampai kering dijilatnya. Jadi udah bersih lendirnya, baru nanti disitulah pedet itu sapi itu bisa mulai berdiri ya. Jadi persiapan ini teman-teman, cara mengatasi supaya sapi yang akan beranaknya teman-teman. Yang pertama ya tempatnya teman-teman ya, kalau bisa cari tempat ini ya, tempat nyaman untuk sapi beranak teman-teman ya, yang agak luas sedikit. Kalau untuk yang di kandangan mungkin untuk untuk satu kandang 5 ekor, kalau bisa mau beranak itu dikeluarin teman-teman ya, cari halaman yang luas ya, jadi yang datar juga ya. Kemudian teman-teman, kita harus memantau teman-teman ya, memantau terus perkembangan sapi itu teman-teman ya. Jadi biasanya itu menjelang seminggu itu pasti kita tahu teman-teman ya, sapi kita pasti akan beranak. Nanti udah keluar lendir ya, kalau udah banyak keluar lendir nanti keluar juga ini teman-teman ya, gelembung putih. Itu selaput yang di dalamnya, itulah tanda-tandanya
sapi itu akan beranak teman-teman. Dia seperti bola kasti besar ya teman-teman ya, keluar dari kemaluannya. Jadi itu merupakan tanda-tandanya juga teman-teman ya. Jadi kita harus sering memantau ya teman-teman ya, udah memantau. Jadi tujuannya teman-teman ya, memantau ini ya, supaya ini teman-teman ya, supaya sapi kita itu ya kan biar ini teman-teman ya, karena orang melahirkan ya. Sebenarnya sih teman-teman kalau melahirkan sendiri memang bisa teman-teman ya, bagus. Cuman sini harus kita pantau teman-teman. Kita pantau sapinya ya, akan ini ya. Kalau kita udah pantau teman-teman, kita tahu kapan ya. Oh sapi itu akan beranak ya. Nah, jadi kita juga harus rajin mantau. Kemudian teman-teman ya, jadi usahakan teman-teman ya. Jadi persiapannya teman-teman. Kemudian teman-teman jangan lupa ya. Jangan lupa ini teman-teman ya, berikan ini teman-teman ya, berikan air gula merah ya, direbus teman-teman, dikasih sama sapinya teman. Kalau bisa dicampur sama ini ya, sama kuning telur teman-teman ya, biar untuk ini teman-teman ya. Jadi kalau habis melahirkan tentu sapi ini lemas teman-teman, dia juga butuh tenaga teman-teman. Jadi kalau bisa air gula merah teman-teman tahu kan, gula merah itu atau gula aren itu direbus satu bulat itu, kita kasih telur ayam teman-teman ya, satu butir ya. Jadi ketika pas mau beranak teman-teman ya, udah habis beranak ya, berikan itu teman-teman ya, minumkan kepada sapi kita ya, indukan itu ya, supaya ini teman-teman, supaya supaya staminanya itu kembali dan tenaganya kembali teman-teman ya. Karena sapi juga beranak itu ya butuh perjuangan juga, butuh tenaga sama seperti kita ya. Kalau ibu-ibu melahirkan butuh tenaga juga, habis melahirkan pasti lemas ya, butuh butuh tenaga teman-teman ya. Jadi itulah pertama teman-teman ya, cara mengatasinya. Jangan lupa itu teman-teman ya, jangan lupa diberikan itu ya, cara mengatasinya. Itu sangat penting teman-teman ya. Yang kemudian teman-teman usahakan ya, kalau udah sapi beranak itu teman-teman ya, udah keluar ya, usahakan kalau dapat teman-teman ya, hari-harinya itu teman-teman, hari-harinya itu kan pasti ada ya, agak besar. Kalau bisa jangan dimakan sapi teman-teman ya. Kalau bisa kalau itu kan biasanya teman-teman ya, kalau udah beranak ya, sekitar menunggu setengah jam baru keluar teman-teman ya. Jadi kalau bisa itu dipisahkan teman-teman ya, dibuang ya. Dibuang juga hari-harinya teman-teman, jangan sampai dimakan sama induknya teman-teman ya, dijilatnya ya. Itu penting juga teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui. Kemudian teman-teman pas udah beranak sapinya, ini udah beranak misalnya, anaknya udah keluar teman-teman, usahakan teman-teman ya kalau dapat ya, teman-teman sendiri yang ngelap lender-lendernya teman-teman ya, biar cepat kering. Jadi kalau udah cepat kering kita lap misalnya air sama ini ya, sama kain-kain lap ya, kain-kain yang istilahnya yang nggak pakai. Jadi kita lapkan aja teman-teman ke sapi pedet kita teman-teman ya, sampai kering. Jadi supaya cepat lendernya kering, jadi sapinya juga ini teman-teman ya, biasanya dia kalau udah lahir tuh kayak kedinginan yang menggigil teman-teman. Jadi kalau udah kita lap seperti itu teman-teman, jadi insya Allah lah sapi itu cepat ininya teman-teman, cepat cepat berdirinya. Jadi cepat ya teman-teman ya. Kalau udah beranak itu teman-teman, kalau udah dijilat induknya dan kalau udah kering itu udah bisa berdiri dia, udah bisa ngisap susu induknya teman-teman. Jadi usahakan aja, sediakan aja teman-teman ini ya, kain-kain lap atau yang nggak dipakai untuk ini ya, untuk ngelap ini ya lendir anaknya teman-teman ya. Itu perlu teman-teman ya, perlu. Jadi sebagai para peternak sapi kita ini ya, kita harus perhatikan juga ya, sapi kita yang mau beranak nih, kita perhatikan juga, karena ada kasus teman-teman ya, tidak diperhatikan sapi itu beranak. Jadi entah kenapa teman-teman ya, pas pula induknya itu sulit untuk melahirkan anaknya teman-teman ya. Jadi itu dinamakan distokia ya. Jadi itu bisa menyebabkan kematian ya pada induknya, anaknya juga ya teman-teman ya, karena sulit beranak. Maka tuh saya bilang teman-teman harus dipantau. Biasanya menjelang 1 minggu mau beranak itu pasti kita udah paham teman-teman ya, pasti udah tahu, oh ini udah mulai keluar cairannya. Pasti tahu teman-teman kalau yang udah istilahnya, yang udah pernah mengalami ternak sapi ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang mungkin belum paham ya. Jadi kalau yang udah pernah pasti mengalami ya, oh seperti ini, bentar lagi nih, bentar lagi. Jadi teman-teman harus paham juga teman-teman ya. Jadi biarkan aja beranak sendiri, bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan juga ya teman-teman. Jadi supaya sapi-sapi kita itu beranaknya dengan selamat ya. Itu kan permintaan kita semua teman-teman ya, supaya sapi-sapinya sehat juga, anaknya juga sehat juga dalam ini teman-teman ya, pas melahirkan ya teman-teman. Jadi semua itu
perlu kita untuk memantaunya teman-teman ya. Nah, jadi sekian dulu teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, supaya channel kita semakin berkembang, jadi supaya saya rajin buat video yang menarik khususnya tentang sapi. Oke teman-teman, sahabatku, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.